Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Susi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport dan mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, karena dukungan dan supportan Anda lah yang menjadikan channel ini berkembang dan berkembang sampai detik ini. Ya, itu berkat supportan, dukungan, semangat, pokoknya semuanya lah dari Anda semuanya yang menjadikan channel ini luar biasa banget bisa berkembang sampai detik ini, bisa memberikan motivasi, edukasi, semangat buat teman-teman semuanya. Walau seberat apapun masalah yang kita hadapkan hari ini, semangat untuk bangkit dan semangat untuk maju terus ada, walaupun di satu sisi masalah hidup terus menghantui Anda sampai detik ini. Ya. Dan hari ini yang mau kita bahas adalah masih seputaran dari pinjaman online. Berbagai macam ancaman yang selalu dilontarkan kepada Anda semuanya, berbagai macam versi, berbagai macam cara yang menjadikan suatu kebuntuan di dalam pikiran si debitur untuk mereka melangkah maju, bahkan tak jarang mereka pasrah dengan keadaan ini gitu loh ya. Dan saya mau berbagi sama Anda, mau menjelaskan sama Anda sebenarnya apa sih ya yang terjadi saat ini. Masalah apa sih sebenarnya yang Anda hadapi, kok begitu berat banget gitu loh ya. Tapi sebelumnya silahkan disupport dulu dan dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi, supaya lebih bisa memberikan edukasi dan motivasi buat Anda. Kenapa orang-orang selalu berulang-ulang kali bertanya, sehingga berulang kali juga saya menjelaskan. Apakah Anda senang setiap kali saya membahas tentang apa yang Anda tanyakan, walaupun sebelumnya juga ada orang-orang yang bertanya tentang hal yang sama gitu ya. Oke. Tentang penggunaan pasal, saya akan bahas lagi sama Anda. Penggunaan pasal ya. Penggunaan pasal yang sering dilontarkan oleh debt collector memang itu cukup menakutkan dan cukup mengerikan kalau kita baca dari delik-delik yang ada ya. Tapi coba Anda analisa, coba Anda pikirkan ini sudah berapa banyak sih orang-orang yang keluar atau yang sudah diproses melalui penasehat hukum, misalnya dari pinjol itu kan juga Anda sering ya. Yang paling sering menerima surat somasi mengatasnamakan lawyer. Coba isi di kolom komentar, kira-kira itu dari aplikasi mana sih? Ya. Dari aplikasi mana gitu loh. Somasi dilontarkan kepada Anda dari pihak lawyer. Coba kirim di kolom komentar dari aplikasi mana ya. Pasti banyak gitu, mereka menggunakan nama penasihat hukum yang inilah yang itulah ya. Cuman intinya pada dasarnya semuanya di dalam kalimat yang mereka lontarkan tetap juga ada bahasa bayar tagihan Anda, selesaikan tagihan Anda sebelum ini lebih jauh ya. Lebih jauh dalam kategori ini bukan lebih jauh mereka akan mengkasuskan Anda atau mempermasalahkan Anda, lebih jauh bunga dan denda yang akan dibebankan kepada Anda ya. Tapi bahasa sebelum ini lebih jauh, sebelum kita langkah ke opsi berikutnya, ini seakan orang-orang bermacam-macam pemikiran yang mereka lontarkan sehingga ini menakutkan diri sendiri gitu loh. Tapi kalau kita cerna dengan bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang ini ya, saya yakin semua itu tetap dikirimkan oleh debt collector gitu loh. Nggak mungkin juga penasihat hukum langsung mensomasi orang ini, nggak mungkin. Emang nasabah dari pinjol itu cuma satu orang? Enggak, nasabah pinjol itu jutaan ya, ratusan ribu ya, ribuan orang itu ya. Kalau kita totalin dari 103 pinjol legal itu, nasabah mereka semuanya itu jutaan ya. Yakin nggak itu jutaan orang akan disomasi oleh lawyer? Saya nggak yakin. Kalau memang lawyer ingin mensomasi itu, terus ngapain debt collector ya? Itu kita pemikiran bodohnya ya. Tapi yang namanya ancaman atau Anda yang selalu disomasi, somasi itu kan lebih ke peringatan, mengingatkan bahwa masalah kita dengan pihak dari pinjol belum selesai ya. Tapi tanpa diingatkan pun kita juga sudah ingat, yang jadi permasalahan kita adalah duit kita nggak ada ya. Nah, ini tanda kutipnya, duitnya nggak ada. Dan ketika duit kita nggak ada, apa yang harus kita lakukan? Berarti berusaha ya.
Bukannya menyendiri di rumah, bukannya duduk di kamar, bukannya takut keluar rumah, menengok orang yang berbeda kita sudah takut, bukan seperti itu. Karena permasalahan kita duit nggak ada. Otomatis untuk mengadakan duit ini kita butuh bekerja, ya. Karena tidak ada rezeki yang datang hanya sebatas berdoa dan menampungkan tangan, kecuali Anda jadi pengemis, ya. Atau Anda minta sedekah, itu beda lagi. Tapi kalau Anda berharap, oh saya kan sudah berusaha dengan berdoa. Kalau memang berdoa aja bisa mendatangkan rezeki, apa salahnya orang kaya itu berdoa aja? Ngapain dia harus bikin perusahaan, harus membuat produk gitu loh untuk mereka jual, ya. Ini penting buat teman-teman. Cuman di samping kita berusaha diiringi dengan doa. Di samping kita berdoa diiringi dengan usaha, tetap mereka itu sejalan. Doa dan usaha tetap harus sejalan. Jangan berdoa aja, ya. Atau Anda berusaha aja tanpa berdoa, jadi kita kurang bersyukur juga. Jadi rezeki yang ukurannya double menjadi satu aja gitu kan. Jadi kayak gitu ya. Habis itu lagi ancaman juga yang sering dilontarkan oleh debt collector adalah menyebarkan data ke media sosial, ya. Di media sosial ini saya juga pernah membahas ini. Saya perhatikan banyak dari kaum-kaum muda atau teman-teman semuanya terkadang media sosial Anda hanya dibanjiri dengan foto-foto yang seharusnya tidak dipajang di dalam itu, ya. Kebanyakan, ya, saya perhatikan media sosial sekarang lebih banyak menampilkan suatu privasi. Contoh, berfoto dalam kamar bagi yang cewek, menampilkan barang-barang mereka mulai dari pakaian dalam sampai pakaian luar. Ini kan privasi banget gitu loh. Jadi Anda sudah menjadikan media sosial untuk meng-share urusan privasi Anda, ya. Jadi kan kalau menurut saya ini nggak bermanfaat. Lain hal ya. Kita memanfaatkan media sosial untuk ladang usaha kita. Kita menjual sesuatu atau kita menawarkan jasa sesuatu karena kita membutuhkan jasa iklan, ya. Sementara kita belum ada uang untuk mengiklankan suatu produk kita manfaatkanlah media sosial, ya. Kita manfaatkan kayak Facebook supaya kita bisa mempromosikan usaha kita secara gratis. Tapi kalau hanya sebatas untuk pamer, ya, menunjukkan sesuatu yang bagus, menunjukkan privasi, berfoto dengan 100 model gaya, mulai dari mata yang juling sampai matanya entah kayak mana-mana, saya nggak tahu gitu loh. Pokoknya versinya yang aneh-aneh aja, ini rasanya sudah nggak bermanfaat, ya. Kalau Anda bertanya kepada saya, Bang, data saya mau disebarkan Bang ke media sosial, saya pasti nanya, media sosial Anda gunanya buat apa? Nge-share urusan pribadi saya Bang, ya sudah, tutup media sosial Anda, ya. Karena media sosial bukan tempat urusan pribadi Anda. Tapi mereka menyampaikan di situ apa yang Anda pikirkan. Dia nyuruh mengeluarkan apa yang ada Anda pikirkan, bukan apa yang kita rasakan. Tapi kebanyakan di dalam media sosial malah menulis apa yang dia rasakan, bukan apa yang dia pikirkan, ya. Sementara dia cuma butuh isi sebuah apa yang Anda pikirkan saat ini, ya. Ini udah tulis yang Anda pikirkan, saya butuh duit dan saya butuh kerja, ya sudah, itu diisi. Jangan bilang perasaan Anda, waduh saya sedih banget, saya nggak ada duit, saya nggak ada. Itu perasaan, ungkapan, ya. Banyak orang komentar memang, tapi di sisi lain banyak orang yang ketawa gara-gara hal itu. Berarti kalau Anda bertanya, debt collector mau menyebarkan data saya ke media sosial Bang, kalau media sosial Anda itu rasanya untuk meng-share urusan-urusan pribadi, mendingan tutup media sosial Anda, nggak usah punya media sosial, ya. Itu saran saya. Tapi kalau Anda pergunakan untuk hal-hal yang produktif, nggak ada masalah, silahkan. Karena media sosial juga menyimpan beberapa rezeki yang ada, ya. Anda bisa bikin video, menjadi konten kreator, menjadi jasa kreator, kan masih banyak. Anda bisa editor video, ya. Oke. Tapi kalau hanya share-share kayak yang saya bilang tadi, dalam kamar lah, dalam kamar mandi lah, sempak mau dipoto, bra mau dipoto, ini kan unik gitu loh, ya. Nggak nyambung dengan hal yang sebenarnya, ya. Oke. Habis itu lagi ancaman debt collector datang ke rumah, ya. Ini juga sering nih menjadi sumber yang sangat ketakutan dari teman-teman semuanya. Debt collector datang ke rumah. Sebenarnya kita analisa. Debt collector menelpon via WA, menelpon via telepon biasa, SMS, tujuan mereka apa? Menagih. Debt collector datang ke rumah tujuan apa? Menagih. Kita tidak membayar tagihan, alasan kita apa? Duit nggak ada. Berarti PR-nya tetap balik ke konsep pertama tadi. Kita harus bekerja. Jadi mau debt collector datang, mau nggak datang, kita tetap juga akan bekerja, ya.
pelan-pelan kita kumpulkan uang kita sedikit demi sedikit. Kalau sudah terkumpul, baru nih kita lihat dulu tagihan kita di mana aja nih. Di sini, oke, kita bayarkan. Ya kalau sudah terkumpul. Kalau belum terkumpul ya sudah. Ketika ada debt collector datang, kita jelaskan fakta yang terjadi. Apa sebenarnya faktanya? Apa yang menyebabkan kita tidak mampu bayar di aplikasi itu? Kita jelaskan. Mungkin keadaan kita kayak gini, keadaan kita kayak gini. Debt collector tidak mengerti, Bang. Itu soal kapasitas kepala debt collectornya. Yang penting kita mengungkapkan fakta yang terjadi. Tidak ada yang kita setting, tidak ada yang kita rombak, tidak ada yang kita robah-robah. Memang real faktanya seperti itu. Ya. Itu untuk juga salah satu tekanan dari debt collector, ya. Tinggal sebenarnya tergantung dari pikiran kita menyikapi seperti apa. Kalau kita ingat, posisi debt collector ini adalah ujung tombak yang sangat jauh banget ya. Ujung tombak. Dan tugas mereka adalah menjemput tagihan, menagih. Tugas kita hari ini adalah membayar. Kalau ada uang, kalau nggak ada uang ya sudah, berarti kita persiapkan diri untuk menerima resiko apapun yang akan diterapkan oleh pinjol legal. Ya. Jadi sebenarnya resiko yang terberat itu memang kembali lagi ke pikiran kita. Semua ancaman yang dilontarkan debt collector itu adalah bagian dari penagihan yang ada. Ya. Jadi itu buat teman-teman semuanya, silahkan disimain dan tidak ada yang perlu ditakutin. Tinggal yang kita fokusin hari ini adalah tetap bekerja, tetap berusaha, kumpulkan uang Anda pelan-pelan. Kalau sudah terkumpul, selesaikanlah masalah Anda satu persatu. Kalau masih sanggup, kalau nggak sanggup ya sudah, ya. Dan buat teman-teman semuanya juga, yang penting jangan panik dan jangan stres. Dan Anda yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp saya, Anda boleh bergabung di bawah nama channel ini, atau Anda yang dalam live chat saat ini itu kan ada itu icon dolar di pojok kanan bawah, silahkan Anda bergabung gitu loh. Cukup satu kali Anda sudah tergabung di dalam grup WhatsApp selamanya sampai Anda benar-benar bisa keluar dari permasalahan ini ya. Dan saya akan bantu kayak mana proses-prosesnya nanti supaya Anda bisa terbebas dan keluar dari masalah ini ya. Yang baru-baru telat bayar, silahkan itu bergabung biar Anda konsultasi dengan saya atau berdiskusi dengan rekan-rekan saya yang lainnya atau dengan orang-orang yang sama-sama terjebak dengan Anda supaya lebih plong, supaya saya menjelaskan lebih detail lagi gitu loh. Ya, kalau untuk di YouTube saya kan nggak bisa ini membalas komentar Anda satu persatu karena itu banyak banget dan itu ada pengulangan pertanyaan gitu. Terlalu banyak. Jadi kalau Anda mau silahkan, itu kan bisa juga dibayar dengan pulsa melalui akun Oppo, terserah lah, itu resmi kok dari YouTube gitu loh ya. Nanti Anda akan menemukan link grup WhatsApp di bawah itu, Anda hubungi dan bergabung di dalam itu. Nanti kita bisa berkomunikasi lebih detail lagi dan lebih